Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-350 bertepatan dengan bab ke-1666. Pria yang tersenyum di hadapannya ini memang adalah Yi Chen yang sudah lama dia rindukan dan dia kagumi itu. Detik ini di dalam lubuk hati itu Nanako yang terdalam, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terhitung jumlahnya pun langsung menyembur keluar. Kenapa bisa dia? Bagaimana mungkin adalah dia? Apakah aku sedang bermimpi? Apakah mungkin aku telah mati dan semua ini adalah ilusi setelah aku mati? Baru saja aku merasa bahkan meskipun aku masih dapat berjumpa dengan Yi Chen sebentar sebelum mati, maka aku akan mati dengan tenang. Namun siapa yang akan percaya ternyata saat ini Yi Chen malah bergegas ke sini dan menyelamatkanku dengan tiba-tiba bagaikan dewa yang turun dari langit. Pikiran-pikiran yang tidak terhitung jumlahnya itu berkumpul di dalam benaknya. Dia merasa bahagia, juga merasa ragu-ragu, merasa panik, juga merasa bersemangat. Sekujur tubuhnya sudah gemetaran sehingga tidak dapat mengatakan apapun. Saat ini adalah Yi Chen yang pertama kali memecahkan keheningan dan menatap itu Nanako dan tersenyum tipis, lalu membuka mulutnya dan menanyakan, "Nona itu, lama tidak berjumpa. Apa kabarmu belakangan ini?" Mendengar suara Yi Chen itu Nanako akhirnya yakin kalau segala di hadapan matanya ini bukan ilusi. Dirinya sudah begitu lama menyukai, bahkan dia mengira kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Yi Chen seumur hidup lagi. Ternyata ketika dirinya sedang terancam, dia pun datang untuk menyelamatkannya. Dia merasa di dalam hidup ini tidak akan ada lagi momen yang dapat melampaui setiap menit dan setiap detik pada saat ini. Bahkan jika membiarkannya mati saat ini, dia juga akan terasa bahwa hidup sudah sangat memuaskan dan tidak memiliki penyesalan apapun lagi. Dengan begitu, dia tidak dapat mengendalikan suasana hatinya lagi. Dia menangis terisak hingga suaranya hilang. "Tuan Yi Chen, dan aku kembali dari kota Jinling. Siang dan malam selalu menantikan pertemuan lagi denganmu. Tidak disangka kamu benar-benar telah datang." Keempat ninja itu tak bak bertemu dengan musuh besar. Salah satu orang mengatakan giginya dan membentak, "Bocah, apakah kamu yang telah membunuh Kobayashi Aota?" Yi Chen tersenyum keji. "Benar, aku yang membunuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan?" Orang itu menggetarkan gigi dan berteriak, "Berdebah! Membunuh 6 orang dari keluarga Kobayashiku, aku akan mencabut nyawamu." Yi Chen memandang keempat ninja itu lalu berkata dengan datar, "Kalian sedikit berisik karena ingin mencabut nyawaku, maka jangan membuat ketenangan orang lain yang berada di kediaman ini terganggu." Selesai berbicara, dengan satu tangan dia menggenggam Jingle Ling itu. Dia bergumam pelan di dalam mulutnya, "Datanglah Guntur." Dalam sekejap mendadak terdengar serentetan suara gemuruh guntur dari langit yang gelap. Rentetan suara guntur ini langsung menyebabkan anjing-anjing di sekitar menggonggong. Malam bersalju yang awalnya tenang itu pun berubah menjadi gaduh dan berisik dalam sekejap mata. Saat ini senyuman dingin yang meredahkan terpampang pada wajah Yi Chen. Dia berseru, "Ingin membalas dendam bukan? Ayo, kebetulan mereka masih belum pergi jauh. Aku akan mengantar kalian pergi untuk bertemu dengan mereka." Orang itu tidak tahu kalau Yi Chen yang menyebabkan suara guntur itu. Dengan penuh emosi dia meraung, "Berdebah, kamu harus mati hari ini." Baru saja ucapan dilontarkan, dia pun mengangkat samurainya dengan tinggi melibas ke arah Yi Chen secara tiba-tiba dengan kecepatan yang tinggi. 3 orang lainnya juga
tidak ketinggalan. Salah satu orang langsung melompat tinggi. Dia mengayunkan pedangnya dari udara dan melibaskan ke arah Yi Chen. Kedua orang lainnya langsung berpencar ke dua sisi yang berbeda dengan cepat. Mereka mengayunkan samurai bersiap-siap menyerang Yi Chen dari sisi kiri dan kanan. Sepertinya yang semua orang ketahui, pedang katana dan samurai Jepang ditempa dan dihasilkan dengan usaha besar oleh pandai besi terhebat menggunakan besi terbagus sangat tajam sehingga rambut yang jatuh pada mata pedang juga akan terputus. 4 orang menyerang serentak asalkan Yi Chen sedikit tidak dapat menghadang mereka, dia juga akan dilibas hingga menjadi beberapa potong. Keempat orang ini bisa dikatakan niat untuk membunuh datang dari segala penjuru. Itu nanaku melihat 4 bayangan melintas di atas langit yang gelap. Dia berseru penuh terkejut, "Tuan Yi Chen, hati-hati!" Keempat ninja dari keluarga Kobayashi semuanya merasa kalau kali ini mereka dapat membunuh Yi Chen. Dan itu nanaku, jantungnya juga sudah mencapai kerongkongannya. Dia khawatir sesuatu akan terjadi kepada Yi Chen. Baginya meskipun dirinya mati, dia juga sama sekali tidak bersedia membiarkan Yi Chen terluka sedikit pun disebabkan oleh dirinya. Tepat pada saat ini mendadak Yi Chen bergerak mundur beberapa meter dan posisinya dengan cepat. Gerakannya sangat cepat dan membuat keempat ninja itu terkejut. Pada dasarnya mereka adalah orang menyerang terlebih dahulu. Waktu mulai mereka lebih cepat daripada Yi Chen. Selain itu pada tangan mereka semua terdapat samurai dengan panjang yang hampir mencapai 1 meter yang secara tidak diragukan telah memperkuat jangkauan serangan mereka, memungkinkan mereka mengambil kesempatan untuk selangkah lebih cepat. Berdasarkan pemahaman mereka, hampir tidak mungkin ada orang yang dapat melarikan diri pada detik ini. Ini seolah-olah sama halnya dengan orang awam yang tidak mungkin menghindar dari peluru yang akan mengenai tubuhnya. Tetapi Yi Chen dapat melakukannya. Ketika Yi Chen bergerak mundur dengan cepat, di saat yang sama Jing Ling yang sudah dimasukkan ke dalam sakunya, segera setelah itu tangan kiri dan kanannya mendadak mengeluarkan 2 buah pisau shuriken dengan cepat diarahkan ke 4 orang yang berada di hadapannya dan diluncurkan kepada orang yang melesat tinggi beserta orang yang berada tepat di depannya itu. Kedua orang itu mendengar suara pisau shuriken yang membelah udara, melihat seberkas kilatan dingin melesat menghampiri dengan cepat. Mereka pun saling mengingatkan, "Hati-hati!" Segera setelah itu, baru saja kedua orang itu ingin menghindar ke dua sisi, masing-masing dari mereka pun merasakan rasa sakit yang menjalar dari dada mereka. Orang yang melesat tinggi ke atas langit itu langsung terjatuh dengan cepat, dan orang yang paling pertama menyerbu ke arah Yi Chen itu juga langsung berlutut di tanah. Kedua orang yang mengepung di sisi kanan dan kiri itu, keberaniannya mereka pun menyusut, dikejutkan oleh situasi di hadapan mata ini. Siapa yang akan menduga kalau gerakan orang ini akan secepat ini? Benar-benar tidak hanya melampaui 1 level saja. 4 orang yang awalnya mengepung dengan penuh rasa percaya diri tidak disangka bahkan belum sempat mendekat ke bulu pihak lawan, mereka pun kehilangan 2 orang lagi dari pihak mereka. Di dalam kondisi seperti ini, kedua orang itu sadar bahwa sudah tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali lagi. Jika terus menyerang dengan membabi buta, selain mati sudah tidak ada kemungkinan lainnya. Dengan begitu, kedua orang itu saling memberikan tatapan isyarat untuk sesaat. Setelah itu mereka menghentikan tubuh mereka secara mendadak. Di saat yang bersama-sama mereka mengeluarkan sebuah bola yang berukuran besar, bola pingpong, dari saku mereka, lalu tiba-tiba dihempaskan ke tanah. Segera setelah itu
Bola bundar tersebut memancarkan sebuah cahaya yang menyilaukan mata, lalu mengeluarkan kepulan asap yang hitam juga pekat. Kedua orang itu memanfaatkan perlindungan dari dua kepulan asap itu untuk membalikkan badan dan kabur melarikan diri. Sesekali Chen tertawa dingin dengan gerakan yang tidak cepat juga tidak lambat. Dia mengeluarkan dua pisau shuriken terakhir dari kantong kulit sapinya, kemudian melontarkan ke arah kedua kepulan asap hitam itu secara mendadak. Saat ini sebenarnya kedua orang itu sudah jauh melarikan diri, tetapi tidak disangka suara angin yang terbelah masih terdengar dari belakang kepala mereka. Selain itu, kecepatan membelah angin itu sangat tinggi, hanya menyisakan waktu yang sedikit saja. Pada detik ini hanya ada satu pemikiran di dalam benak kedua orang itu, tamatlah riwayatku. Seperti yang diduga, dua pisau shuriken itu terbagi dan menancap pada punggung kedua orang itu. Racun yang dibalur pada mata pisau itu menyebar dengan cepat. Kedua orang itu pun langsung mati dalam sekejap mata. Saat ini suara guntur di langit secara samar-samar masih tidak henti-hentinya berlanjut. Oleh sebab itu, segala hal yang terjadi di dalam perkarangan itu, Nanaku, sama sekali tidak mengganggu orang lain yang berada pada kediaman ini. Melihat 6 orang ini benar-benar telah mati, Ye Chen akhirnya dapat bernapas lega. Dan saat ini itu Nanaku yang berjarak tidak jauh darinya, matanya yang menatapnya itu sudah penuh dengan air mata. Tuan Ye Chen, sesekali itu Nanaku terisak. Setelah itu sepasang tangannya menggerakkan roda kursi dan bergerak ke arah Ye Chen. Dengan segera Ye Chen berjalan beberapa langkah pergi ke hadapannya. Dia membuka mulut dan bertanya, "Nona itu, apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa." Itu Nanaku menganggukkan kepalanya berkali-kali. Setelahnya dia pun tidak dapat menahan dirinya dan mulai menangis sambil menutup wajahnya. Saat ini yang paling menyentuh hatinya bukanlah karena dirinya berhasil diselamatkan, tetapi karena kebahagiaan yang sangat besar yang dibawakan oleh kemunculan Ye Chen secara mendadak. Ye Chen mendapatinya menangis terisak-isak seolah-olah setelah kehilangan kendali emosinya. Dia pun tidak dapat menahan dirinya untuk mengulurkan tangannya lalu membelai punggungnya. Telapak tangan itu Nanaku yang dingin itu dengan pelan, dengan suara yang lembut dia mengatakannya, "Nona itu, jangan menangis lagi. Sudah, tidak apa-apa." Itu Nanaku menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya dan menuturkan, "Aku bukan menangis karena masalah barusan." Selesai berbicara, ia mengangkat kepala. Terdapat kesan kasih sayang yang kentara yang sama sekali tidak disembunyikan pada tatapan matanya. Sambil terisak, dia menanyakan, "Tuan Ye Chen, kenapa kamu bisa datang ke Kyoto?" Ye Chen tersenyum kecil, "Aku datang ke Jepang karena ingin menangani sedikit urusan. Kebetulan sudah datang ke Osaka. Aku berpikir jarak dari Osaka denganmu sangat dekat. Oleh sebab itu aku datang untuk menjengukmu." Begitu itu Nanaku mendengar kalimat itu, hatinya pun terasa manis seolah-olah seperti permen yang tak terhitung jumlahnya yang meleleh dalam sekejap. Itu Nanaku bertanya dengan semangat, "Tuan Ye Chen, apakah karena kamu merindukanku sehingga kamu datang untuk menjengukku?" Ye Chen pun langsung terkaku oleh pertanyaannya. Awalnya dia ingin mencari sebuah alasan untuk menutupinya, tetapi mendadak dia merasa dirinya sudah datang ke sini dari jarak yang begitu jauh. Ini adalah jawaban yang paling jujur untuk saat ini. Untuk apa dia berbohong? Dengan begitu dia pun mengangguk-anggukkan kepala dengan pelan, berkata dengan sedikit canggung, "Bisa dikatakan seperti itu." Mendengar sampai di sini, itu Nanaku pun merasa bahagia bukan main. Meskipun masih ada bekas air mata pada sudut matanya, namun dia tetap sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, "Tidak disangka Tuan Ye Chen akan merindukanku. Ini benar-benar membuatku sangat terkejut dan bahagia." Sambil berbicara, dia bergegas bertanya kepada Ye Chen lagi, "Tuan Ye Chen, kenapa kamu bisa tahu aku berada di
Kyoto. Yichen berkata, beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan Tanaka Koichi di bandara Beijing. Dialah yang memberitahuku. Ternyata begitu. Itu nanaku berkata dengan sedikit tersipu malu. Tuan Yichen, terima kasih karena masih ingat denganku. Lebih berterima kasih lagi karena sudah menyelamatkanku hari ini. Yichen tersenyum kecil dan menuturkan, tidak perlu, sungkan. Itu bukanlah apa-apa. Sambil berbicara, Yichen bertanya kepadanya lagi, aku melihatmu terus-menerus duduk di kursi roda. Apakah karena kondisi tubuhmu masih belum pulih? Benar, itu nanaku menganggukkan kepalanya dengan pelan. Sejak menyelesaikan pertandingan dengan Kinoksu, aku mendapatkan cedera yang sangat parah. Sudah melakukan pengobatan di Tokyo selama beberapa waktu dan berhasil keluar dari kondisi yang mengancam jiwa, tetapi kondisi tubuhku masih belum pulih. Kemungkinan memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan perawatan sehingga lukaku baru dapat membaik. Yichen mengangguk-anggukkan kepala dengan serius. Dia mengatakan, sebenarnya tujuan utamaku datang menjengukmu kali ini adalah untuk menyembuhkanmu, mengobati lukamu. Namun tidak disangka bertemu dengan masalah yang seperti ini. Itu aku tersenyum penuh syukur. Dengan suara yang pelan, dia menuturkan, Tuan Yichen, lukaku sudah diperiksa oleh dokter terhebat di Jepang. Mereka mengatakan bisa menyelamatkan nyawaku adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Berdasarkan metode pengobatan yang terkini, sangat susah untuk membuatku pulih kembali seperti sedia kala. Jika dapat membuatku melepaskan diri dari kursi roda setelah melewati beberapa tahun, itu sudah bisa dikatakan sebagai keajaiban pengobatan. Selesai berbicara, itu nanaku mengangkat kepalanya lagi dengan tatapan mata yang membara. Dia menatap Yichen dan berkata dengan serius, Tuan Yichen, kamu bisa datang menjengukku. Aku sudah sangat terharu. Ini lebih penting dibandingkan dengan membuatku untuk dapat bangkit berdiri lagi atau pulih seperti sedia kala. Kamu tidak tahu kalau aku begitu merindukanmu selama beberapa waktu ini. Bahkan aku sendiri tidak dapat mempercayainya. Harapan terbesarku sejak waktu yang begitu lama bukankah agar diriku dapat pulih, melainkan agar dapat bertemu kembali dengan Tuan Yichen. Berbicara sampai di sini, itu nanaku mengumpulkan keberanian untuk meraih tangan Yichen. Dengan penuh perasaan dia membuka mulutnya dan menuturkan, terima kasih Tuan Yichen, kamu dapat muncul di sini adalah keberuntunganku. Jika nanaku bisa bergandengan tangan dengan Tuan Yichen dan berjalan sebentar di dalam salju ini, maka aku sudah tidak memiliki penyesalan di dalam hidup ini lagi. Yichen melihat tatapan matanya yang lembut, samar-samar hatinya terasa sedikit sedih. Dia menatap kepada itu nanaku dan berkata dengan penuh serius, Nanaku, aku dapat menyembuhkanmu, membuatmu pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Mendengar kalimat Yichen yang teguh, itu nanaku pun sedikit tertegun. Itu nanaku tidak berani percaya dengan adanya kemungkinan bagi lukanya untuk sembuh seperti sedia kala. Tetapi kalimat itu diucapkan dari mulut Yichen, dia pun mendadak merasa sangat percaya. Dengan begitu dia bertanya kepada Yichen dengan amat bahagia, Tuan Yichen, apakah kamu benar-benar dapat mengobati lukaku? Yichen mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, namun sebelum memberikan pengobatan kepadamu, sebaiknya kita mengurus mayat-mayat ini terlebih dahulu. Itu nanaku bergegas menuturkan, sekarang juga aku akan menelpon pengurus rumah dan memintanya datang. Tidak perlu. Yichen menghentikan dia, membuka mulutnya dan berkata, aku memiliki sedikit masalah dan telah cekcok dengan ayahmu di Tokyo. Jika kamu memberitahu pengurus rumah masalah yang begitu besar, dia pasti akan langsung melapor kepada ayahmu. Jika itu terjadi, maka belum tentu dia akan senang. Itu nanaku bertanya merasa terkejut, Tuan Yichen, kamu sudah bertemu dengan ayahku di Tokyo. Bagaimana bisa kalian bertengkar? Yichen mengangkat-angkat bahunya dan mengatakan, masalah yang panjang. Nanti kita memberikan pengobatan kepadamu. Aku akan menceritakan kepadamu secara perlahan-lahan. Itu nanaku menjulurkan lidahnya. Dia berkata sambil tersenyum, tampaknya ayah yang terhormat pasti sudah mendapatkan banyak siksaan dari Tuan Yichen. Yichen tertawa mengejek. Tidak ada siksaan, hanya mengalami sedikit kerugian uang saja. Itu nanaku tertawa dan mengatakan, tidak apa-apa, yang pasti dia juga tidak kekurangan uang. Tidak masalah jika mengalami sedikit kerugian. Sesekali Yichen mengeluarkan suara batuk, lalu mengucapkan, telah merugi sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Hah? Sebenarnya dari
Tanaka Koichi sana itu nanaku sudah mengetahui segala yang telah terjadi di Tokyo. Namun agar tidak memberikan beban kepada Yichen dikarenakan masalah ini sehingga dia baru berpura-pura terkejut dan menanyakan 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tuan Yichen tidak sedang bercanda bukan? Yichen berkata sambil tertawa, tidak bercanda, itu benar adanya. Namun sekarang aku belum selesai mempertimbangkan apakah benar telah membuatnya merugi begitu banyak atau tidak. Tuan aku berkata tanpa sedikit keraguan pun. Tuan Yichen, tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Anggap saja uang itu sebagai perwakilan tanda terima kasih dari ayah terhormat. Apalagi barusan kamu telah menyelamatkan nyawaku. Baginya nyawaku pasti tidak hanya sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat saja. Yichen tertawa terbahak-bahak. Kamu begitu murah hati. Apakah kamu tidak khawatir ayahmu akan marah kepadamu jika mengetahuinya? Itu nanaku menggeleng-gelengkan kepalanya dan serius dia mengucapkan, jika dia berani marah, maka aku akan kabur dari rumah, pergi ke Tiongkok untuk mencari perlindungan dari Tuan Yichen. Lalu tidak akan pulang lagi. Yichen pun langsung tidak dapat berkata-kata. Dia tidak tahu apakah itu nanaku sedang bercanda ataukah sedang serius. Jika dia serius, maka tentu saja dia setuju di dalam lubuk hatinya yang terdalam, tetapi dirinya tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada securan. Saat ini itu nanaku mendapati ekspresi wajah Yichen tampak ragu-ragu. Dia bergegas berkata sambil tertawa, Tuan Yichen, nanaku sedang bercanda denganmu. Kamu tidak perlu begitu serius. Selain itu, meskipun itu nanaku benar-benar ingin pergi ke Tiongkok, aku juga pasti akan membeli sebuah rumah di kota Jinling dan tinggal di sana. Aku tidak akan merepotkan Tuan Yichen. Yichen menghela napasnya. Dia menuturkan, kita bicarakan ini lagi ke depannya. Aku akan menangani 6 mayat ini dulu sebentar. Banyak kamar pada pekarangan ini. Kamar manakah yang tidak terlalu sering digunakan? Dan aku menunjuk ke kamar yang berada di sisi barat. Itu adalah ruangan gudang, tetapi karena sudah lama tidak digunakan sehingga di dalam selalu kosong. Yichen menganggukkan kepala dan menuturkan, udara dingin. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar, lalu aku akan ke sini lagi untuk membereskan beberapa mayat ini. Selesai membereskannya, aku akan mengobati lukamu dulu. Setelah selesai mengobati lukamu, kamu baru beritahu kepada pengurus rumah dan meminta mereka agar menangani mayat tersebut dengan layak. Dan aku bergegas bertanya, Tuan Yichen, apakah kamu akan pergi setelah mengobati lukaku? Benar. Yichen mengangguk-anggukkan kepala. Aku harus kembali ke Osaka. Setelah urusan di Osaka selesai, aku akan kembali ke Tiongkok. Lalu wajah itu nanaku tampak sedikit kecewa. Dia bergumam, kalau begitu aku berharap lukaku tidak akan sembuh selamanya. Yichen melontarkan, jangan bicara sembarangan, tidak baik. Itu nanaku berkata dengan serius. Dengan demikian, bukankah Tuan Yichen akan selalu tinggal di sini? Karena kamu mengatakan kalau kamu baru akan pergi setelah menyembuhkan luka. Jika tidak sembuh, maka kamu tidak dapat pergi. Yichen menatapnya dan tersenyum tidak berdaya. Dia mengatakan, tenang saja, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Itu nanaku bertanya kepada Yichen, Tuan Yichen, kalau begitu apakah kedepannya masih ada kesempatan untuk bertemu denganmu? Yichen mengangguk-anggukkan kepala. Ada, sekarang aku sudah meletakkan sebagian bisnis di Jepang. Kemungkinan kedepannya aku masih akan sering datang. Baguslah kalau begitu. Itu nanaku amat bahagia dan mengucapkan, Tuan Yichen, apakah kamu bisa melakukan sesuatu untukku? Sesekali Yichen mengiyakan, katakan saja. Itu nanaku bergegas berkata, aku berharap setiap kamu datang ke Jepang, kamu akan memberitahukan kepadaku jika kamu bisa. Aku berharap kamu mengizinkanku untuk pergi menemuimu. Dan juga jika aku pergi ke Tiongkok dan jika kebetulan Tuan Yichen memiliki waktu, aku juga berharap kamu mengizinkanku untuk pergi menemuimu. Bolehkah? Yichen tersenyum kecil. Tidak masalah, aku mengizinkanmu. Itu nanaku berkata dengan penuh gembira bagaikan gadis kecil. Kalau begitu kedepannya aku bisa sering berjumpa dengan Tuan Yichen. Yichen tersentuh oleh senyuman manisnya. Suara pun berubah menjadi lembut. Dia berkata sambil tersenyum, sudahlah, aku akan mengantarmu kembali ke kamar.
dulu. Nanti aku akan kembali untuk mengobati lukamu. Segera setelah itu, dengan panduan dari itu Nanako, Yichen mendorong kursi rodanya dan mengantarkannya kembali ke kamarnya. Kamar itu Nanako memiliki tata ruang klasik khas Jepang. Seluruh lantai ruangan terbuat dari kayu alami, bersih, rapi, sederhana, dan elegan. Di dalam kamar terdapat sebuah meja lesehan serta meja kerja ala Jepang dan meja untuk merangkai bunga. Terdapat banyak karya kaligrafi pada dinding kamar yang hampir semuanya ditulis oleh itu Nanaku. Yichen mengantarkannya kembali ke kamar, memapahnya berjalan masuk ke dalam kamar. Agar itu Nanaku tidak tersandung, Yichen menarik lengan dengan satu tangan dan dengan satu tangannya, dan dengan satu tangan lainnya dia merangkul pinggangnya. Sentuhan yang begitu intim membuat jantung Yichen berdetak dengan semakin cepat. Di saat yang sama juga membuat dua hamparan merah mengambang pada wajah itu Nanaku. Yichen memapahnya seperti ini dengan permintaan itu Nanaku. Memapahnya ke karpet di depan meja dan duduk ke bawah. Di atas meja teh terdapat satu set teko dan cangkir teh ala Jepang yang indah. Juga terdapat satu anglo dupa yang mungil. Setelah itu Nanako duduk ke bawah. Yichen pun membuka mulut dan menuturkan, "Kamu tunggu aku sebentar, aku akan menangani mayat di luar." Itu Nanako tersipu malu menatap Yichen, lalu mengatakan, "Tuan Yichen, tubuh Nanako terluka dan tidak bisa membantumu. Aku akan menyeduh secangkir teh dulu dan menunggumu kembali untuk meminumnya." Yichen mengangguk-anggukkan kepala lalu sesekali mengiyakannya. Dia pun membalikkan badannya dan berjalan keluar dari kamar. Saat ini 6 mayat yang terbaring di permukaan salju itu sudah tertutup setengah bagian oleh salju yang lebat. Yichen memindahkan beberapa mayat itu ke dalam gudang dengan hati-hati. Setelah itu dia baru melangkahkan kakinya kembali ke kamar itu Nanako. Ketika tiba, dupa cendana yang harum dan tenang sudah dinyalakan di dalam kamar. Itu Nanako sedang menggunakan cangkir dan sikat ala Jepang. Dengan hati-hati dia menggosok bubuk teh hijau. Melihat Yichen berjalan masuk, dia bergesa-gesa berkata kepada Yichen, "Silakan Tuan Yichen, cepat duduk." Yichen mengangguk-anggukkan kepala. Dia duduk bersila pada karpet di hadapan itu Nanako sambil menggosok bubuk teh hijau. Itu Nanako mengatakan, "Teknik teh ala Jepang kemungkinan sedikit berbeda dengan teknik teh Tiongkok. Teh di sini diseduh dengan bubuk teh hijau. Tidak tahu apakah Tuan Yichen terbiasa meminumnya?" Yichen tersenyum dan mengatakan, "Pada waktu masih kecil aku pernah mencicipi teh ala Jepang bersama ibuku. Secara pribadi aku merasa lumayan enak." Itu Nanako menganggukkan kepala. Dia berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau begitu." Sambil berbicara, baru saja itu Nanako ingin menyeduh teh untuk Yichen, kening Yichen pun tiba-tiba mengerut dengan erat. Dengan suara yang ditahan, dia berkata kepada itu Nanako, "Ada orang yang masuk lagi dengan melompat pagar." "Hah?" Itu Nanako terkejut dan membelalakan matanya. "Apakah sekelompok dengan beberapa orang barusan itu?" Yichen menggeleng-gelengkan kepala. "Masih belum tahu, tetapi hanya ada satu orang. Belum tentu datang untuk melukaimu. Nanti kamu jangan berbicara sembarangan. Menyerang balik dengan rencananya." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan melanjutkan ceritanya di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ini upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.